pemberian Tuhan. Jika ada yang boleh kita pakai saat ini, itu merupakan pemberian Tuhan. Jika kita boleh kuliah di tempat ini, itu merupakan bentuk daripada pemberian Tuhan. Jika ada yang boleh kita pakai, jika ada yang boleh kita makan, jika ada yang boleh kita pergunakan fasilitas-fasilitas kehidupan kita pada saat ini, itu merupakan pemberian Tuhan. Jadi kita harus boleh mengingat bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu merupakan bentuk daripada pemberian Tuhan. Kita boleh menceritakan segala sesuatu boleh. Kita boleh melihat apalagi prestasi, apalagi suatu hal yang kita peroleh itu merupakan bentuk daripada upaya kita, dari segala usaha yang kita lakukan, yang kita lakukan selama ini, dan kita mencapai itu dengan begitu baik. Apa yang harus kita lihat di situ? Di balik semuanya itu merupakan bentuk daripada pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi dalam hal ini, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita boleh bangga, mari kita boleh bermegah, mari kita boleh menceritakan segala pencapaian yang kita peroleh. Tetapi Paulus mengingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita bermegah bukan karena diri kita sendiri, tetapi mari kita bermegah karena kita bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita bermegah dan membanggakan segala sesuatu atas pencapaian kita karena diri kita sendiri, kita harus hati-hati. Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, kita harus hati-hati karena ketika kita bermegah dan kita memikirkan bahwa sesuatu itu karena diri kita sendiri, akhirnya kita nanti akan jatuh ke sebuah kesombongan diri. Dan kesombongan inilah yang akan dijadikan oleh iblis untuk mengikis kita, untuk memanfaatkan kita, untuk mengajak kita hidup di dalam kuasa dan jeratan iblis itu sendiri. Itu merupakan cara termudah yang dapat diperoleh, yang dapat dipergunakan oleh iblis untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa, jatuh di dalam jeratan, dan kita hidup sebagai hamba dosa. Bersikap hati-hati, menilai segala sesuatu karena diri kita sendiri, berarti memusatkan diri kita karena diri kita sendiri. Kita harus menghindari hal yang demikian. Jangan bersikap egosentris, menilai segala sesuatu dari penilaian kita sendiri. Kita menilai orang lain tidak baik itu karena nilai diri kita sendiri. Jangan gunakan standar hidup kita dari standar diri kita sendiri. Sesuatu dia lebih buruk dari saya, dia lebih malas dari saya, dia lebih bodoh atau lebih kurang bersahaja dari saya. Artinya kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus mulai mengingat apa yang dijadikan oleh adik kita. Siapa itu Bang Dol? Adik Farel Prayoga. Apa katanya? Ojo dibanding-bandingke. Jangan dibanding-bandingkan kita dengan orang lain. Itu tidak ada gunanya. Dan memang tidak ada gunanya kita membandingkan diri kita dari orang lain. Kita bukan lebih baik dari orang lain.
merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita pada saat ini, itu merupakan ucapan syukur kita kepada Allah. Dan segala sesuatu di dunia ini serba terbatas. Serba terbatas, tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu diceritakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Segala sesuatu itu hanya kita ini hanya sebagai musafir di tengah dunia ini, hanya musafir, hanya lewat saja. Kita datang dari sana, kita melewati dunia ini, menikmati segala sesuatu di tengah dunia ini, dan pada suatu masa kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau Paulus sudah mengatakan kita tidak membawa segala sesuatu di tengah dunia ini, tidak membawa apapun di tengah dunia ini. Dan ketika kita juga meninggalkan dunia ini, kita juga tidak membawa apa-apa. Dan hal itu yang mau diajarkan kepada kita. Kalau pada minggu kemarin kita diingatkan melalui firman Tuhan, bagaimana kita boleh mengingat akhir daripada kehidupan kita. Ingat akan hari kematian. Memento mori, ingat akan hari kematianmu. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Berarti selama kita hidup, jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita hidup saat ini, berkarya saat ini, belajar saat ini, belajarlah dengan baik, bekerjalah dengan baik, berkaryalah dengan baik, melakukan sesuatu itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berikan hak penilaian itu bukan diri kita sendiri, bukan diri kita yang menyatakan diri kita baik, bukan diri kita yang mengatakan diri kita pintar dan pandai. Sekalipun orang tua kita bangga kepada kita, jangan kita mengatakan kita baik, harus orang lain yang mengatakan diri kita baik. Dan lebih dari situ, bangga dan bersukacitalah, berbahagialah Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa penilaian yang baik atas apa yang kita lakukan itu karena penilaian yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menilai kita baik atau tidak. Tuhanlah yang melakukan penilaian itu baik atau tidak. Kalau manusia melakukan penilaian atas apa yang kita lakukan, apalagi diri kita yang melakukan penilaian atas diri kita sendiri, evaluasi atas apa yang kita lakukan diri kita sendiri, yang pasti penilaian yang kita lakukan itu pasti salah. Yang pasti penilaian itu akan melihat kebaikan yang ada dalam diri kita, kita akan sulit melihat keburukan atau kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, ketika kita memberikan hak itu, penilaian itu sepenuhnya kepada Tuhan, maka percayalah, Tuhan tidak pernah salah untuk melakukan penilaian kepada kita. Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan keadilan kepada kita. Tuhan tidak pernah salah untuk melakukan pembelaan kepada kita, karena dunia ini sampai kemanapun kita tidak pernah menerima keadilan yang begitu benar. Kebenaran yang sebenar-benarnya, hanya kebenaran itu hanya bersumber dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, memusatkan diri kepada Tuhan, jangan memusatkan kepada egosentris, tapi kita harus memusatkan diri kepada Tuhan. Kristosentris. Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pembelaan yang sebenarnya kepada kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita memberikan penilaian kita kepada Tuhan atas apa yang kita miliki kepada yang
yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan karunia kepada kita. Manfaatkan, lakukanlah karunia itu, kembangkanlah talenta itu untuk memberikan manfaat bagi kehidupan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menggali segala potensi yang ada dalam diri kita, untuk menggali segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Satu talenta akan kita lipat gandakan menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi enam, berlipat ganda. Jangan menyimpan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tetapi mari kita boleh memberikan kepada orang lain. Selama masih ada kesempatan, berikanlah itu menjadi kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan menyimpan-nyimpan kebaikan, jangan menyimpan-nyimpan kepintaran, jangan menyimpan-nyimpan segala kemampuan yang ada pada diri kita, karena hidup ini singkat. Semuanya punya waktu, semuanya punya periode, dan 70 tahun, 60-70 tahun itu menjadi usia manusia. Setelah itu kita akan merasakan kelesuhan dan penderitaan. Jadi Bapak Ibu, kalau nyanyian yang kita katakan hidup ini adalah sebuah kesempatan, ya kesempatan kita manfaatkan segala apa yang ada dalam diri kita. Mari kita boleh merayakan kebaikan Tuhan, mari boleh kita merayakan potensi yang ada pada diri kita untuk kemuliaan Tuhan, kebahagiaan dan kesejahteraan kita bersama. Tetaplah kita setia sampai mati. Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Selamat Advent buat kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan dan mengingatkan kami pada saat ini bahwa tidak ada sesuatu yang boleh kami banggakan dalam diri kami, Tuhan, bahwa semuanya itu terbatas dan semuanya itu akan berakhir, karena kami akan kembali kepada Tuhan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami selama kami hidup. Engkau berikan kami kesempatan untuk menjadi berkat, kebahagiaan, sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Terpuji Engkau dan dimuliakan Engkau dari selamanya sampai selamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari buku nyanyian nomor 103. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga telah mengampuni orang yang besar kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau adalah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.